Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembahasan soal SNBT tahun 2024. Nah, di sini aku akan membahas submateri fungsi komposisi dan inverse. Ini merupakan soal-soal yang keluar di tahun 2024. Kita lihat dari soal yang pertama. Ini merupakan soal PK gelombang 1 nomor 16. Fungsi f dengan fx sama dengan a dikurang 2x untuk suatu bilangan real a memiliki inverse f min inverse a kuadrat tambah 2 itu sama dengan negatif 2. Nah, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? P sama dengan A dan Q sama dengan min 2. Sehingga terlebih dahulu kita akan mencari nilai A. Nah, dari informasi yang ada, di sini kita punya F inverse A kuadrat ditambah 2 itu sama dengan negatif 2. Nah, perlu diketahui bahwa rumus inverse, jika kita punya Fx sama dengan Y, maka X sama dengan F inverse Y, gitu ya. Nah, kita punya rumus ini. Sehingga kita punya F inverse A kuadrat ditambah 2 itu sama dengan negatif 2, dapat kita tuliskan menjadi A kuadrat ditambah 2 sama dengan F min 2. Nah, di sini kita sudah punya nilai fungsi fx itu adalah A dikurang 2x. Sehingga kita bisa substitusi x-nya itu sama dengan min 2. Maka ini menjadi A dikurang 2 dikali min 2. Maka ini kita tinggal sederhanakan saja sehingga menjadi A ditambah 4. Ini kita kumpulkan di ruas kiri semua. A kuadrat dikurang A dikurang 2 karena 2 dikurang 4 itu adalah min 2 sama dengan 0. Untuk memperoleh nilai A kita harus memfaktorkan ini, yaitu perkalian dua buah bilangan yang menghasilkan negatif 2. Kalau kita tambah itu hasilnya negatif 1, yaitu negatif 2 ditambah 1. Hasilnya min 1, negatif 2 dikali 1 hasilnya min 2. Maka kita peroleh nilai A-nya sama dengan 2 atau nilai A sama dengan min 1. Sehingga nilai P kita itu sama dengan 2 atau min 1. Sedangkan nilai Q-nya di sini itu adalah negatif 2. Maka setelah kita bandingkan, maka P lebih besar dari Q. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Jadi untuk soal nomor 1 di sini kita hanya menggunakan sifat inverse. Jika kita punya fx sama dengan y, maka x sama dengan f inverse y. Lanjut soal nomor 2. Ini merupakan soal TPS PK gelombang 2 nomor 56. Di sini kita punya F inverse 2A ditambah 2B sama dengan 1, maka tentunya berdasarkan sifat inverse tadi, kita punya 2A tambah 2B sama dengan F1. F1 kita substitusi ke dalam fungsinya, maka menjadi 2A dikali 1 ditambah B. Sehingga ini menjadi A ditambah B. Jika kita pindah ruas ke kiri, 2A dikurang A hasilnya A, 2B dikurang B hasilnya B. Maka kita punya A ditambah B sama dengan 0. Nah, dari sini P itu adalah A ditambah B. Berarti A tambah B 0, maka nilai P sama dengan 0. Sedangkan nilai Q juga sama dengan 0. Maka hubungan yang kita punya di sini adalah kuantitas P itu sama dengan kuantitas Q. Lanjut ke soal nomor 3. Fungsi f dan g didefinisikan fx sama dengan fx ditambah a dibagi x kurang a. Dengan x tidak sama dengan 1 ya. X ditambah A per X dikurang A.
Sedangkan untuk GX kita punya itu BX pangkat 3 pangkat 2 sorry BX pangkat 2 dikurang 3. Pertanyaannya apakah F2 dikali G2 kecil dari nol? Nah, pernyataan satu saja cukup. Oh, ini pernyataannya tinggal ya. Pernyataannya tinggal. Sebentar. Pernyataan satu itu adalah A kecil dari 5 dan B kecil dari satu. Sedangkan pernyataan duanya itu adalah besar dari satu dan B besar dari nol. Nah, kita coba lihat pernyataan satu dulu ya. Pernyataan satu dulu. Pernyataan satu kita punya, A kecil dari 5 dan B kecil dari satu. Nah, di sini kita punya B kecil dari satu. Oke, sebentar. Nah, ini kalau kita substitusikan F2-nya, berarti kita punya 2 ditambah A per 2 dikurang A ya. Sedangkan untuk G2-nya itu adalah, eee, B dikali 2 kuadrat dikurang 3, maka ini menjadi 4B dikurang 3. Nah, untuk lebih mudahnya kita bisa memandang yang G2 dulu atau nilai 4B kurang 3. Nah, kita punya nilai B itu kecil dari satu. Ini kalau kedua ruas kita kali 4 bisa ya, sehingga 4B kecil dari 4. Terus selanjutnya kedua ruas kita kurang 3, maka 4B kurang 3 tentunya kecil dari 4 dikurang 3 itu satu. Nah, di sini kita peroleh nilai dari 4B kurang 3 itu kecil dari satu. Yang mana jika kecil dari satu itu bisa jadi nilainya positif, 4B kita bagi menjadi 2 ya, 4B kurang 3 kecil dari nol atau negatif, atau 4B kurang 4B kurang 3 di antara 0 dan 1. 4B kurang 3 kecil dari satu. Nah, bisa jadi nilainya ini. Nah, sehingga, nilai dari G2 G2 itu bisa jadi besar dari nol atau G2 kecil dari nol. Nah, maka dari itu, ketika kita punya G2 besar dari nol atau G2 kecil dari nol, hasil kali dari F2 dikali G2 itu bisa jadi menghasilkan besar dari nol atau F2 dikali G2 menghasilkan kecil dari nol. Sehingga pernyataan satu tidak cukup gitu ya. Oke, kita lihat, kemudian yang kedua itu adalah pernyataan 2. Pernyataan 2 kita punya A besar dari satu dan B besar dari nol. Nah, caranya sama, kita punya B besar dari nol, kedua ruas kita kali 4 maka 4B juga besar dari nol. Kedua ruas kita kurang 3 berarti 4B kurang 3 besar dari min 3. Nah, ini pun menghasilkan dua nilai dari 4B kurang 3. Yang pertama, nilai 4B kurang 3-nya, besar dari min 3 kecil dari nol, atau yang kedua 4B kurang 3-nya pun besar dari nol. Berarti ada nilai, G2 yang positif dan ada juga nilai dari G2 yang negatif gitu ya. Sehingga kalau kita kali F2 kali G2 hasilnya bisa jadi besar dari nol atau kecil dari nol. Maka F2 kali G2 itu besar dari nol atau kecil dari nol. Sehingga pernyataan 2 pun tidak cukup gitu.
Pernyataan 2 tidak cukup. Nah, jika kita gabung antara pernyataan 1 dan 2, sekarang kita coba gabung, berarti A-nya ini, mmm, di antara 1 dan 5, sedangkan B-nya itu di antara 0 dan 1. Nah, kalaupun kita gabung, maka kita lihat dari B lagi ya. Kedua ruas kita kali 4 berarti 0 kecil dari 4B kecil dari 4. Kedua ruas kita kurang 3 maka min 3 kecil dari 4B kurang 3 kecil dari 1. Nah, walaupun kita gabung nilai 4B dikurang 3 pun ada 2 nilai. Sehingga bisa jadi besar dari 0 atau bisa jadi kecil dari 0. Sehingga kita tidak bisa memutuskan. Jadi jawabannya adalah pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Karena muncullah jawaban yang besar dari 0. Ada yang positif dan ada yang negatif. Sehingga tidak cukup ya memutuskan apakah F2 dikali G2 itu kecil dari 0. Oke, mungkin itu saja untuk fungsi komposisi dan inverse. Nantikan video selanjutnya untuk materi yang lain. Bye-bye, tetap semangat untuk ujian UTBK di bulan ini.